Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara mengatasi supaya tagihan listrik di rumah kita itu tidak boros. Mungkin teman-teman pernah mengalami bulan kemarin 20.000 dan ternyata bulan sekarang kita bayarnya harus 50.000 atau bahkan 100.000. Hal seperti itu biasanya terjadi karena memang di rumah kita itu ada arus yang bocor teman-teman. Di sini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara mengantisipasinya, karena kalau misalkan tidak kita antisipasi itu nanti akan diakumulasikan setiap bulannya dan itu akan membuat kita rugi banyak teman-teman, padahal kita tidak menggunakan listrik tersebut. Nah, di sini saya akan menggunakan cara yang cukup sederhana dan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Oke, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, untuk langkah pertama teman-teman, di sini kita matikan semua saklar lampu yang ada di rumah kita ya. Saklar lampu, saklar perangkat elektronik yang lainnya juga kita matikan. Dan juga untuk colokan kita cabut semuanya terlebih dahulu teman-teman. Kemudian untuk bagian MCB-nya ini jangan kita off-kan teman-teman, ini tetap kita on-kan ya, atau kita hidupkan. Setelah semua saklar kita nonaktifkan dan juga stekernya sudah kita cabut, kemudian kita kembali ke bagian meteran. Di sini kita akan mengecek arus yang berjalan di rumah kita. Harusnya kalau misalkan semuanya sudah nonaktif, sudah kita cabut semuanya, harusnya tidak ada arus yang berjalan teman-teman. Kalau misalkan ada arus yang berjalan, berarti memang di rumah kita itu arusnya bocor. Caranya cukup simpel, kita tekan saja ini teman-teman, 44 kemudian enter ya. Nah, kita bisa lihat ini ada 0,463 ampere. Ini adalah arus yang berjalan. Ini biasanya berubah-ubah karena arusnya dia tidak stabil ya. Tadi 463, kita cek lagi. 463 biasanya nanti akan berubah-berubah karena ini adalah arus yang bocor teman-teman. Nah, di sini cara mengatasinya cukup simple dan cukup mudah sekali. Kita cek sekali lagi. Nah, 0,459 ya. Jadi berbeda dengan yang awal tadi. Ini memang arus yang berjalan, jadi arusnya bocor. Padahal saklar sudah saya matikan semuanya dan juga stop kontak sudah kita cabut semuanya ya. Kecuali pada MCB bagian dalam tadi kita on kan. Di sini ini ada arus yang berjalan. Nah, berubah lagi ya 0,182. Untuk cara mengatasinya cukup simple dan cukup mudah sekali teman-teman. Di sini kita off-kan terlebih dahulu pada bagian ini ya. Kita off-kan. Kemudian kita masuk pada bagian MCB dalam teman-teman. Nah, untuk MCB bagian dalam ini juga kita off-kan, kita turunkan seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya di sini kita cek semua saklar yang ada di rumah kita teman-teman. Karena memang semakin lama usianya biasanya pada bagian saklarnya ini dipergunakan sebagai sarang semut atau sarang hewan-hewan yang lainnya, hewan-hewan kecil teman-teman. Hal seperti ini mengakibatkan arus bocor pada rumah kita juga. Jadi harus kita bersihkan, kita bongkar terlebih dahulu. Kemudian juga bisa kita cek pada bagian sambungan kabel, biasanya sambungannya sudah renggang. Hal seperti itu juga mengakibatkan arus bocor di rumah kita. Harus kita kencangkan kembali teman-teman. Kemudian kita isolasi supaya lebih aman. Kemudian contoh lainnya lagi bisa kita lihat pada bagian sambungan kabel, biasanya kuningannya itu dia menempel pada bagian tembok. Itu juga mengakibatkan arus bocor, arus berjalan di rumah kita. Jadi arus yang sia-sia ya. Jadi kita tidak menggunakan perangkat apapun tapi arusnya tetap berjalan. Setelah semua selesai kita bersihkan, untuk bagian MCB bagian dalam ini kita hidupkan kembali ya. Kita on-kan seperti ini teman-teman. Kemudian kita kembali ke bagian meteran teman-teman. Kemudian untuk bagian saklarnya ini kita on-kan kembali ya, kita hidupkan. Kemudian kita cek kembali dengan menggunakan angka yang sama seperti di awal tadi. Kita cek 44 kemudian enter. Kita bisa lihat angkanya muncul 0,000 ya. Jadi ini tidak ada arus yang berjalan di rumah saya. Sama sekali tidak ada arus yang bocor karena sudah diperbaiki ya. Kita bersihkan pada bagian saklar dan juga pada sambungan kabel kita kita perbaiki kembali teman-teman. Jadi tidak ada arus yang mubazir. Sebagai contoh seperti ini ya. Kita cek lagi. Tidak ada arus yang berjalan sama sekali. Ini posisinya on ya. Kita cek lagi. 44
enter. Nah seperti ini. Ini kalau misalkan teman-teman ada arus yang bocor, itu nanti diakumulasikan bertumpuk menjadi 1 bulan, dan itu nominalnya juga lumayan banyak teman-teman. Hal seperti itu yang mengakibatkan kita rugi karena banyak sekali arus yang bocor di rumah kita, sehingga kita harus membayar listrik sia-sia padahal kita tidak menggunakannya. Ini aman ya, sudah tidak ada arus yang berjalan mubazir di rumah saya. Cara mengeceknya 44 kemudian enter. Ini posisi perangkat elektronik di rumah saya off semuanya, mati semuanya. Kalau yang tadi sudah off semuanya, kita cek ada arus yang berjalan ya. Ini cara mengatasinya cukup simple dan mudah sekali. Tidak harus kita perbaiki sendiri. Kita bisa memanggil teknisi listrik untuk memperbaiki atau membersihkan pada bagian saklar atau memperbaiki kabel-kabel yang sudah renggang teman-teman. Kemudian teman-teman, untuk trik selanjutnya di sini kita siapkan wadah yang sudah kita isi air ya. Kemudian kita tambahkan pasta gigi. Untuk pasta giginya mereknya bebas, tidak harus menggunakan merek yang seperti ini ya. Kebutuhannya juga sedikit saja. Jadi bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian kita campur ya sampai bercampur dengan si airnya. Nah setelah bercampur cairannya kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Ini bisa kita manfaatkan untuk membersihkan meteran yang ada di rumah kita, karena biasanya meteran itu letaknya di luar rumah sehingga dia mudah sekali untuk kotor. Sebagai contoh seperti ini ya, banyak sekali debu-debu di meteran ini bisa terlihat. Nah pada bagian tombol-tombolnya juga sangat kotor sekali teman-teman. Pada bagian casingnya juga sama ya, kotor sekali. Kemudian pada bagian atas. Jadi cairan ini bisa kita pergunakan untuk membersihkan bodi atau casing pada bagian ini teman-teman, meterannya. Cukup menggunakan kain atau menggunakan tisu saja seperti ini ya. Kita celupkan sedikit, kemudian kita lapkan. Ini pada bagian tombol ya, kotorannya banyak sekali. Nah baru sekali lap teman-teman, ini langsung menempel semuanya ya kotorannya. Dan setelah selesai saya bersihkan, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Pada bagian tombolnya sudah sangat bersih sekali. Kemudian pada bagian atasnya juga terlihat seperti meteran baru teman-teman. Jadi cukup simpel bagaimana cara membersihkannya. Jadi untuk cairannya jangan kita siramkan. Jadi fungsinya hanya untuk membasahi pada bagian tisunya supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Oke teman-teman, jadi caranya cukup simpel sekali bagaimana cara mengatasi arus listrik yang bocor di rumah kita ya, dengan menggunakan teknik yang sederhana saja. Dan juga bagaimana cara membersihkan pada bagian casing meteran supaya kembali seperti baru lagi. Jadi semakin lama usianya pasti akan semakin kotor karena biasanya ditaruh di luar rumah. Cukup menggunakan cairan sederhana dan kita bisa membersihkannya dengan mudah sekali. Dan juga pemakaian listrik di rumah kita nanti akan jauh lebih awet karena tidak ada arus yang bocor teman-teman. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.